Jadi segampang itu. Artinya gini, cara ilmu mantek itu, ya mukadzib itu waliane lawan katane musaddiq. Ya sudah, orang sing yattaquna syirka yuqalu lahu al-muttaqun. Sudah itu. Terus kata ilmu mantek, takmilah itu enggak boleh jadi definisi. Ya tentu kita sholat, kita zakat, kita puasa, tapi tetap takmilah itu enggak boleh jadi apa? Enggak boleh kamu divisinya mobil itu yang ada AC-nya, yang ada aksesorisnya enggak bisa. Mobil itu supaya ono mesin ini rodane papat terus panas kabeh. Ya iku jenenge mobil. Enggak boleh definisi mobil itu yang ada AC-nya, ada aksesorisnya. Terus joknya empuk, enggak boleh. Definisi kok kemana-mana itu enggak boleh. Sesuai mukmin itu sing iso maca Jalalain, wah kacau. Kacau. Man syahida syahadatal haq ya mukmin. Lah soal kok ketambahan plus fasik ya sudahlah. Tapi mukmin dulu. Ya nanti kan setelah rodanya 4 bentuknya kotak gitu definisinya mobil. Nanti tinggal nambahi ngadat, butut. Enggak apa-apa tapi tetap mobil. Paham ya? Terus niki kersane niku. Kersane jelas. Terus innal muttaqin alladzina yattaquna syirka billah. Sudah enggak ditambahi lagi. Wa aqulu hadzal qaulu inti huwa as-sahih alladzi la ma'dila anhu. Nah, itu kan ekstrim banget. Yang di sini itu kan ekstrim banget. Ini batasannya paling ini ya. Paling minim. Paling minim. Untuk yang enggak daftar wali sudah cukup itu. Alladzina yattaquna syirka itu. Hadzal qaulu indi huwa as-sahih alladzi la ma'dila anhu. Ya, harus itu. Nah. Oh, harus itu. Enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan. Harus begitu. Lan kula nak ketemu wong saleh-saleh ideal kan udah sering sowan kula. Kedae jenengan ngene Mas. Sekali ngajimu khatam aku lah nak bab-bab. Mungkin ibadahnya saleh kon, tapi nak ngaji keliru kon. Definisine iku keliru. Salim Imam Fakhrul Razi enggak ada pendapat selain ini. Termasuk pendapatmu sangat penting. Nggih kalau terus ya. Jadi jenengan banggalah karena tidak wailu yauma idzil lil kadzibin. Ya nanti kalau ketemu malaikat Malik kok minat mbek kowe. Wacana. Qala wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Pokoke kaya kon nak khutbah ning omah lho. Qala wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kowe ku malaikat kok ngono iku piye? Aman, aman. Hada iki waidun iku ancaman lahum kedhe mukadzibin. Alam nuhlikil awalin. Alam nuhlik ana ta orang rusak kita, ngrusak ingsun al awalin ing dhisik-dhisik. Sing krana bitakdihim krana oleh mendustakan para awalun ahlaknahum. Tegese ngrusak ingsun hum ing al mukadzibin. Sumanu bi umangka nuli ngetut gurene ingsun hum ing kabeh. Wong dhisik tak terusno al akhirin ing sing guri kabeh. Sing miman setengah sangking wong kada utawa miman sing akhirin niku miman sangking wong kada kang ya mendustakan sapa ikilah wong-wong utawa man to akhirun kakufari Makkah kaya dene kafir Makkah. Fanuhlikuhum to fanuhlikahum mongko ngrusak ingsun hum ing kabeh. Kadalika kaya mengene kabeh mistafilina tegese padane perilaku kita atau keputusan kita fil mukadzibin nafalu nglakoni ingsun fil mujrimin kelan wong sing pendosa. Bikuli man tegese kelan sakabehane wong ajroma kang dosa sapa man fima ing perkara stabilu kang ampe teko apa mah. Fanuliku mongko ngrusak ingsun hum ing mujrimin. Ini dibalene wailu yauma idzil lil mukadzib. Justru pengumuman diulang-ulang itu kowe sing ayem. Jangan-jangan wailul mukadzibin pengumuman pertama. Berikutnya lil mukminin al fasikin. Ternyata ndak, di semuanya diulang-ulang tetap wailu yauma idzil. Wanu saya baca Quran tuh senang sekali. Ini kalau pengumuman kedua beda, ketiga beda, bisa masuk kita. Makanya saya tuh bangga dengan Quran itu bangga. Pengumumannya konsisten. Loh kalau lama-lama wailul lil murain, wailul lil mubalighin sing tolabul ujroh. Wah ini repot. Wailul lil kiyain alladzina tolabul mansib wal jah. Repot. Masuk lah. Wailun liman ba'u ibadatal haji wal umrah. Repot.
Repot semua nanti. Supaya sama ini seneng mbek Quran. Wailul mukadzibin diulang-ulang ya masih wailul. Jadi kamu ini sedekah lazim sing fase sedekah lazim. Lo kan sedekah itu kan kontra tidak menjadi mukadzib. Mulan omni sedekah wis dijiwai itu. Ben malaikat wah kondang tenan jek. Mulan kurang apa nih? Makanya ngaji wong soleh-soleh sing terlalu iku rodok dikurangi, bahaya. Mas bahayanya itu menjadikan definisi soleh itu segala-galanya. Loh betul loh, saya itu pengagum orang alim di bab ngaji loh ya. Kali ibadah kan? Begini ada cerita. Imam Ghazali itu kalau masalah fatwa atau ilmu itu gak suka sama orang soleh. Itu masyhur itu beliau. Karena beliau itu trauma. Ada orang soleh menfatwakan pengalaman dirinya. Wah untuk jadi wali itu harus wiridan, sering iktikaf, sering gini. Akhirnya apa? Seakan-akan untuk jadi wali itu harus seperti itu. Makanya beliau ngendikan wasufiyu la yatakallamu ila an halih. Kalau ngaji sama orang alim tuh orang sing ngomong, sing ngendikan sesuai ilmu. Sehingga dia bisa jadi coba. Umar itu dapat hidayah justru ketika ingin bunuh Rasulullah. Itu kalau orang alim cocok tidak cocok kan cerita. Umar arudakotlah Rasulillah. Terus ketemu orang. Bagaimana kamu bunuh Muhammad? Saudara putri kamu itu sekarang ikut dicari. Setelah dicari ketemu di parnya itu pas baca Quran Toha terus menjadi sababu Islamnya. Sayyid Hamzah itu nggak ingin Islam, dia tuh hanya ingin mangkel Abu Jahal. Dia tuh diceritain maulah dulu orang Arab mulai dulu punya ajarian. Tadi keponakan kamu dihujat sama Abu Jahal, nggak terima dia, diparani. Fahamalatu alhamiyah ala Islam. Jadi dia karena tersinggung punya keponakan kok disiksa orang lain, tersinggung terus dia masuk Islam. Jadi masuk Islam tuh dia nggak paham. Pas pertama masuk Islam, kamu tahu Muhammad itu siapa? Ponakan kamu. Kamu tahu saya sekarang gimana? Saya sekarang ikut Muhammad. Kayak apa? Artinya apa kata Imam Ghazali? Masalah fatwa jangan ikut orang soleh akan menceritakan dirinya sendiri. Jadi wali itu ngono. Pertama di duit kalau umroh mencerita. Seakan-akan rezeki itu hanya dari jualan apa? Umroh. Nanti kalau Toha ya seakan-akan rezeki itu mesti dari mubalek. Enggak sing dukun ya seakan-akan dari dukun. Tapi wal alim alladzi yatakallafu an syai' bima huwa alaih atau ala ma huwa alaih. Sehingga di kitab-kitab tasawuf yang dikarang orang alim kayak Imam Ghazali tetap cerita sesuatu yang ngadili ulama sekalipun kayak ada bab ulama su. Lah berkahnya orang alim itu cerita objektif, sehingga cerita. Coba yang mateni Wahsi, yang mateni Hamzah itu siapa? Wahsi. Qatala ahabban nas ila Rasulillah. Tapi awal dia mendapat hidayah itu setelah membunuh Hamzah. Cocok tidak cocok itu ilmu. Jadi orang soleh itu bisa diikuti fi'lunya, kita hormat. Tapi ojo kon ngaji, ojo kon fatwa. Munib lah misalnya ngaji mesti cerita, Masya Allah raudhah ibu. Pokoknya orang Islam nak orang sowan Kanjeng Nabi. Lah itu kan fatwa itu kan masalah. Nak cara fikih uang yang ada yang mendesak ya fardu ain, ngurmat keluarga, ngurmat anak bojo. Tapi nak cara biro umroh. Pengajian sing pokok ya di madrasah aqaid khamsin. Tapi nak cara toha ya pidato. Nah, orang soleh-soleh ini pasti akan cerita. Dakwah itu pidato. Seneng Nabi itu umroh. Tapi kalau orang alim ndak. Ada orang puasa Senin Kemis atau umroh itu bukti seneng Nabi. Ada wong sholat fardu terus ya bukti seneng Nabi. Ono wong kelambenan ya bukti. Jadi loh betul. Pertama nikmatnya Allah yang diundat-undatkan ke Nabi Adam itu nikmat pakai baju. Sehingga ketika Nabi Adam makan Syajaratul Khuldi, pertama sanksinya apa? Bajunya copot. Berarti nikmat baju itu luar biasa. Itu nikmat surga. Makanya kalau aku sering kondo bojoku. Alhamdulillah dek sing ngaji jalalan aku kelambinan kabeh. Pakai baju ini prestasi. Coba saya pakai definisi ideal. Apa artinya ngaji jalalan tapi gak paham? Repot kan? Repot banget. Definisi itu membingungkan.
Clear ya. Jadi Imam Ghazali mboten kula sing dawuh. Kalau ngaji itu kok karena orang alim ini akan ngomong sesuai fakta yang diceritakan Nabi, termasuk cerita-cerita yang merugikan orang alim itu sendiri. Ya kan tadi ada bab ulama. Imam Ghazali itu sampai fi salah satu mawadi saya itu lebih mungkin. Tapi hadis ini ada di Muslim pertama. Ada orang sujud itu kayak apa baiknya? Diinjak sama orang. Orang ini fasik. Wati arokobatas saja diinjak. Terus yang sujud ini yang saya soleh tapi tidak alim. Saya ulang lagi soleh tapi tidak alim. Makanya dia ngomong, wawahi la yaghfiru wahu laka. Mencatut nama Allah dan sepihak. Hanya mengindikan wawahi la yaghfiru wahu laka. Itu saat itu juga. Allah memberi wahyu sama Nabi sezamannya. Qul lihada sajid. Mangdalladhiya ta'ala alaiya Allah aghfira li fulan. Qad ghafartu lahu. Bagaimana mungkin saya yang Tuhan disifati hanya tidak memaafkan? Saya ini punya sifat memaafkan. Kok hanya dicatut yang tidak memaafkan? Maka ngertikan dia. Kalau saya memaafkan yang menginjak dia. Itu juga diceritakan sama kitab Ihya. Padahal orang Imam Ghazali kan pasti bela yang sujud. Tapi atas nama ilmu. Enggak boleh nyifati Allah sepihak. Misalnya saya nyifati la yaghfiru wa lakum karena saya tidak suka kamu. Terus Allah tak ikut-ikutkan. La'anakumullah enggak boleh. Allah tetap nabi ibadi anni andal ghafurur rahim wa ana adzabi wal harus dua-duanya disifati. Jadi tidak boleh misalnya Toha misalnya ke mangkel Toha, wes pidato wes adol agama tidak boleh. Iso wae adol agama iso wae ndak. Harus kemungkinan itu harus diomongkan. Itu orang alim, kemungkinan itu harus diikutkan. Mune sering umroh iso wae kangen Kanjeng Nabi. Tapi iso wae mergawe, tapi harus dua-duanya. Enggak boleh satu-satunya enggak boleh. Imma itu Loh enggak ini saya enggak guyon, saya serius. Pasukan-pasukan yang mengalahkan Nabi di Uhud secara lahir, tentu kalahnya Nabi secara lahir di Uhud. Itu orang-orang yang nyuwun sewu Nabi itu saking marahnya. Kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakada. Pokoknya Nabi itu janggal kalau mereka akan jadi kaumun sing aflahu. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibam. Jadi nyifati Allah itu harus sesuai sifatnya. Allah bisa yu'adzib, bisa yaghfir. Apapun tidak cocok kita. Makanya kalau nggih hormat berarti yang fase iki hormat karena menghormati hukumnya Allah bisa saja yatubu fi akhir hayati. Nah itu fairnya ilmu lagi itu fairnya ilmu. Kalau orang soleh tidak bisa. Mesti dia segaris. Makanya as-sufi la yatakallamu illa an hali wal alim alladhi yatakallamu syai' ala ma huwa alaih. Jadi soalnya misalnya swargamu udah dhuwur timbang aku iso ae. Karena Allah itu sakit. Sakit. Kepengen ngalim ra kasil alim, kepengen wayo ra kasil wayo. Kesuwen ngempet. Apa ra kasil. Loh Nabi itu kalau menceritakan ahlul jannah itu haru. Kenapa mereka ahlul jannah? Hajatnya banyak tapi terhenti di dadanya, gak ada yang kesampaian. Mulane sampean nak mumpung melarat, sebanyak-banyaknya hajatnya. Nanti kan kelihatan banyak enggak kesampaian. Nah itu nanti terus Allah haru. Akhirnya dimasukkan ke surga. Dijoli. Ya saya ulang lagi ya, jadi kelemahannya orang soleh itu kalau di fatwa ya sama tidak di perilaku dia akan cerita, oh soleh itu dungene wiridan iki seakan-akan itu satu-satunya jalan ilallah. Padahal aturuk ilallah no? Ka'ada diromal, sebagian ulama bilang ka'ada dir. Coba kalau orang alim cerita, ada rojulun bahiyun, terus dia ini hadis sahih. Dia jadi riwayatnya dua, ada imro'atun bahiyah, ada yang rojulun bahiyah. Dia sangat kehausan terus ngambil air di sumur saking susahnya ngambil pakai khufnya terus melihat kalban, melihat anjing terus wah ini asobani terus dia ngasihkan fasyakarahu lahu faghfara lahu. Sehingga orang alim akan cerita di sepuro Allah itu toretnya banyak, bahkan ada orang sekedar minumin hewan anjing. Loh kok anjing bahaya sapa itu. Sudah tak ganti hewan itu biar netral, Pak. Karena nanti diterusnya hadis tuh asal hewan tidak anjing. Fikulika bikin rotbah. Ya Nabi ya banget ahli usul fikih itu ya. Waqi'atu aininya anjing calon usul fikih, tapi nanti hukumnya ditakmim.
Ngunang terus ke rumah tasu. Artinya gini, Pak Sigi, wong alim akan cerita asbabul maghfirah itu banyak. Istighfar ya diceritakan, sedekah ya sakyul kalbi ya diceritakan. Bahkan gak kasil maksiat juga diceritakan. Warajulun da'atu imra'atun da'atu mansibin wa jamalin faqala ini aku sekedar gak jadi itu juga bagian dari wali. Syaratnya ke diajal dirayu tapi udah dicoba loh. Bisa kebablasan. Ada orang yang sangat menarik menggoda kamu ngajak. Terus kamu ini akhafu. Tapi ini ijazah enggak boleh dicoba ya. Tingkat riskannya tinggi. Sangat tinggi. Banyak gagal. Terlalu jujur. Artinya gini, kalau orang alim akan memfatwakan sesuai ilmu yang dibaca. Meskipun itu tidak toreknya dia. Tapi kalau orang soleh hanya cerita yang pengalamannya dia. Itu saya batasi di Ihya, saya cari berkali-kali. Ya, as-sufi la yatakallamu illa an khali. Ya akhirnya ijazahnya repot. Misalnya ini jadi wali liwat dalail malamnya sholat 1000 rakaat. Nyoro sampean. Tapi namanya ngaji aku kan tenang. Ono wong mau ngombeni kewan. Swarga. Ono wong ape maksiat rasido. Ono wong ngaji rafam tapi gerudak-geruduk. Swarga. Karena orang alim ini humul qaum mulai skobihim jalisu. Jadi variannya banyak. Stoknya banyak. Lah, sing repot sing ngedol-ngedol gini. Bakal ini. Sudah saya ikhlaskan semuanya lillahi kalimatillah sudah. Pengajar. Jelas ya. Jadi diulang lagi wailu yauma idzil enggak dirubah. Takkidun ta dawe ku takkid. Alam nakhluqukum mimma imahin. Alam nakhluquna ta raga ingsun ngemisira kabeh mimain sanging banyu mahinen kang lemah. Artinya kalau dibahasakan hina itu enggak pas. Makanya mahin diartikan apa? Dhaif. Jadi jangan ada konotasi manusia itu aslunya dari suatu sing apa? Mahin. Mahinen ay dhaifin tegese lemah. Wa wa alma almahin iku almaniu mani. Fajal namo kang gawe ingsun hu ing mak fi qarone ing panggonan makinen kang kukuh harizin manane kang iso jaga. Wa wa almakan alharis wa arrahmu ta arrahimu rahim. Ila qadarin maring batas maklumen kang dintentono. Wa wa te waktu qadaru maklum al qadarul maklum iku waktul wiladati waktu wiladah. Faqadarna mongko nyiptakno ingsun ala dalika ala qarari makin utawa fi qarari makin fani mong bisa bagus-bagus sapa al qadirun dat sing nyiptakno atau sing kuwasa nahnu te kita. Misalnya ada kiai-kiai di Indonesia, umumnya di Jawa itu apa setelah nikmanya khobar muqaddam, setelah itu fa'il, terus al-makhsus bil madhi atau bidami itu mutada apa? Makhdhuf. Ya, disebut wa yudkarul makhsusu sudah lali kiai ra profesional. Wa yudkarul makhsusu ba'du mubtada au khobarismin laisa yabdu karya abadam sore terus. Ini mantan apa lausia semua, tapi error. Untung Qur'ane ra lali. Ayo baleni wa yudkarul makhsusu ba'du mubtada al khobarismin laisa yabdu abada. Ya ketunggal ya abada. Abada. Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Enggak dirubah kan? Coba kalau momen ketiga wailul lil mukminin al fasikin bisa habis kita. Alam naj'al. Ana ta ora gawe ingsun al-ardha ing bumi tak gawe kifatan ingkang ngumpulno. Maknane ngumpulno ahyaan yo ngumpulno wong urip, wa amatan ngumpulno wong mati. Lafat kifatan kamas dari kafata kaya dene mas dari kafta bima ana dhamma edo matan tegese ingkang ngumpulno ahyaan ing wong sing urip-urip ala dhaiya misale dikumpulno ning dhuwure arat wa amatan ngumpulno wong mati fibatnya dalam jurin arat wajah analan ge sapa ingsun fi ing dalam arat ing dalam ikilah arat rawasi ing pro-pro gunung samukhatin kang dhuwur kabeh jibalan tegese pro-pro gunung protafiatin kang dhuwur kabeh was kain ala nyirami ingsun kang isra kabeh maan banyu furotan kang seger adban tegese sing seger hada adbun furad napa hada adbun furad ayo ayatnya apa wama yastawil
Lho, wa yastawil fakhron to bocah kok amen akmal. Wa ma yastawil fakhron hadza adfun furatun. Bocah kok hafal Quran kok karwan temane adfun furat. Wa ma yastawil fakhron hadza adfun furatun saihun sarabu. Coba colot to. Balik. Wa ma yastawil fakhron hadza adfun furatun saihun sarabu wa hadza milkhun. Langsung milkhun. Oh, nasibmu sing milkhun. Dulu ini lanya, gara-gara kena ekonomi. Makanya paling dosa itu istrinya, karena sering marah terus error. Kasihan. Nah, Hafid itu ilingnya swindi. Podo-podo pas-pasan dah. Hafid. Podo-podo kena ekonomi itu. Kok Hafid? Berarti itu zaman apa remaja? Orang lahnya ngenyek uang. Iku nak semaan berang jam gimana sih rata-rata? Pas nak bedi sedino sebu video. Sedino sebu video. Satu punya teman, satu hari 2 khataman. Tapi ngantain ono sing order. Lalu itu kalau nggak ada yang order nggak deres lucu. Berapa? Nggak usah jeda misalnya ketampang hitung jeda nih. 1 juz kok suwi? 1 juz 1 jam? 5 juz. Iku macane piye? Iku yang nyemak hanya lihat belakangnya. Piye misale piye misal? Ya ilmu tadrikum fang turun apa biro dia apa turun wala wala rofika fasura dan karo fina kur fadali kaya mau dia mun asir ala kafina lu. Ya jelas antara kok orang arah kok berabekan. Masuk 1 juz 1 jam? Piro biasanya kena seman. Dia macam ni misalnya toha terus. Gak biasa misalnya terus manzana lekal terus asmaul husna. Gak biasa terus. Terus susu guys. Fakhlak nak lah susu. Gak misalnya tarten mas, nak tarten. Soalnya. Gak maksudnya pendengar itu nikmati. Soalnya. Ya yuhal mutathir kum fa'angtiru rabbaka fakabir wa siyabaka fatah. Itu termasuk cepet talon. Wah, cepet banget tidak tahu deres. Ya misalnya. Ya yuhal mutathir kum fa'angtiru rabbaka fakabir wa itu termasuk apa? Nah, sing dermemel piye? Piye? Cuma ya orang tidak lagi. Grogi. Usuk-usuk alih hati saat asar. Aduh. Kembali kate bingung mau copo. Nak cara Abdul bin Mas'ud jadi iku. Hadlan hadis syir. Terus tansurunal Quran nasral baqal. Kayak saya teruskan. Samikhatin wa asqainakum ma'an furatan apa wa ma yastawil bahran hadza atfun furatun sa'ikhun syarabu wa hadza milkhun ujan wa ilu yauma idzil mukadzibin wa yuqalul mukadzibina yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat apa sing yuqalu dawu intaliku ila ma kuntum bihi tukadzib intaliku budala sira kabeh ila maring perkara kuntum ana sira kabeh bi iklan ma minal adzab iku tukadzibuna gorono sira kabeh. Maksudnya kamu menuju sesuatu yang kamu dustakan. Ternyata yang kamu dustakan itu faktual, itu nyata. Coba kamu ke sana. Intoliku budala sira kabeh ila dilin maring kegelapan, iyup-iyupan. Semanane iyup-iyupan di salah si syu'abin kang duweni 3 cabang. Huwa taidil ning kene iku dukhonu janam. Ya tambahi huwa taidil ning kene karena dil itu konotasinya harusnya kan positif, tapi di sini dil yang negatif. Huwa taidil ning kene dukhonu janam iku asape neraka jahanam. Idar tafa analikane munggah apa dukhon, iftaraka mongko pecah apa dukhon, terpisah salah safiroken kelan 3 pira-pira cabang. Bi automati krana gedene dukhon. La dolilen ora dadi dzil sing nyupi, kaninen tegese sing nyupi, sing lindungi. Yudiluhum kang iso
napa ngiupi apa dzil hum ing wong akeh min harri dzalikal yaum saking panase ikhlas dina. Wala yuhnilan ora nyemuge napa dzil maknane nah niki kan wala yuhni. Supaya sampean napa? Bardan anhum syai'an napa? Yarudu nggih. Oh. Nganggo ya. Berarti bener ya. Wala yuhnilan ora iso nyemuge napa dzil. Yarudu tegese nolak apa dzil andum saking kabeh syai'an ing perkara minalahabi saking panas. Ainari tegese neraka. Nggih kula terusaken nggih. Saya itu sering cerita bahwa Mbah Maimun juga bapak saya juga riwayat dari Mbah Zubair. Itu sering cerita tafsir itu tidak boleh mengganti Quran. Karena tafsir itu apapun hebatnya itu qaulul mufassir. Quran itu ajma'u wa asmalu min dalik. Misalnya gini. Saya dulu ketika ngaji itu sering diceritani bentuk piramida, bentuk begini itu karena bentuk yang nggak bisa menghindar dari sinar atau dari terpaan matahari. Bentuk piramida itu. Kalau kotak, ya bentuk kotak gini, kalau ada sinar, kamu kan bisa sembunyi di sini. Bentuk yang kamu nggak bisa sembunyi itu kalau bentuknya apa? Piramida. Karena kalau piramida kena sinar itu kena semua. Berarti kalau kena panas ya kena semua. Tapi kalau kotak masih bisa sembunyi. Makanya ila diling di salah si syu'ab itu satu goyah betapa nggak bisa menghindari dari panas neraka. Karena tadi bentuk seperti itu akan kena semua segitiga tadi, segitiga piramida. Nah kalau di sini Imam Suyuti bilang itu dukhon yang naik ke atas terus menjelma berbentuk seperti itu. Itu tetap qaulus Suyuti atau qaulul mahalli, bukan qaulul wahhab, bukan. Saya kalau memberi contoh itu paling nyata itu adalah wa idza kunta terus wa idza terus arti fali sa'alikum junahun antakasuru nasolah. Itu contoh paling gampang. Beberapa mufassir yang nekuni fikih itu biasanya antak suruh minas sholat itu misalnya normal saja sholat yang rubaiyah menjadi sunaiyah, jadi bisa mengkosor duhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat atau asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya sudah, padahal Allah hanya ngendikan antak suruh. Terus kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, qasru sholat tu a'ammu min ayyakuna rubaiyatan ila sunayatin wa a'ammu min ayyakuna dadi syartul wujub ila adamil wujub wa minal mubtil ila adamil mubtil. Ketika Anda perang dan kondisinya tertentu, bawa pedang yang berdarah tidak membatalkan sholat, padahal ini bawa najis. Sholat kamu bergerak fokus salah si harokat tidak membatalkan. Jadi qasru sholat itu artinya qasrul hukmi minal wujub ila adamil wujub wa minal mubtil ila adamil mubtil. Artinya apa? Mufassir sing ngendikan hanya rubaiyah sunnahnya itu tidak mewakili antak suruh nah salat. Itu yakul makna, mempersempit makna. Jadi makanya ngaji tafsir itu hiburan. Karena tetap Al-Qur'an itu ajma'u min dzalik wa asmalu min dzalik wa ausa. Ya makanya di sini terus sampean nggak usah bayangkan apa di salah susah kayak yang digambarkan Suyuti. Tidak, kamu boleh punya gambaran yang lain. Ya tapi aja error. Oh cuman fasarul Quran firoi, terus ngayal-ngayal sendiri. Ya tetap baca lah apa? Baca. Aku kulaan ratu kok bae. Engko pidato seneng kiai mlebu swarga. Wis merah-merah. Banyak jalan menuju surga. Kacau. Wala yukni ayaruddu anhum syai'an minal lahab ayinnar. Innaha satamna ayinnar iku tarmi iku balang apa nar bisaroren kelawan saron. Jawa peletian ya. Wa ta saror ma perkara tato yaro kang beterbangan apa mamin hasanging nar. Kal kosri kaya dene gedung. Dadi peletiane neraka iku kaya gedung gedene. Ora kaya peletian tekek rokok apa? Bako. Peletian apa? Nak rokokan kretek lho. Lah tuh, iku cek enteng. Iku peletiane ku sak gedung. Kal kosri minal bina. Fi idhomihi ing dalam gedene koser wartifai lan dhuwure koser. Nggih bacanya itu idhom atau uzmun karena kalau admun itu balung, hanya bahasa Arab ribet apa? Fi idhomihi atau fi uzmihi. Yang enggak boleh itu azmi. Kayak kibron iku sombong, nak kibar iku gede. Ah, itu bagian ulama profesional, guys. Kayak urip mana sih?
Ya oke gak kelambi. Ya pakai kelambi ya cocok. Pakai kelambi siapa? Saya itu pernah ngisi acara banyak profesor. Tak kasih contoh, nikmat terbesar hidup itu pakai baju. Anda pakai baju enggak profesor itu enggak apa-apa. Tapi Anda profesor enggak pakai baju itu masalah besar. Maka nikmat tertinggi itu adalah pakai baju. Loh itu karena saya kesulitan menjelaskan ketika Allah ngendikan di zaman yang semua orang kuat pakai baju. Saya terang-terangan gimana? Qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum. Itu kan nikmatun yamunnu ala ibadi. Menerangkannya sekarang kan susah kan orang semua sudah pakai baju. Itu butuh seni menerangkan supaya orang ingat lagi bahwa nikmat pakai baju itu luar biasa. Coba kamu menteri, presiden sekalipun atau ulama besar. Baju itu segala-galanya. Coba yang menjadikan sah kamu bawa jalanan itu karena pakai apa? Baju. Gak bisa kamu bawa jalan tanpa baju, gak bisa. Lu itu orang baru enggak? Nikmatnya libasa yuwari. Jadi itu kan nikmatun imtanallahu ala ibadi. Tapi kita menerangkannya sudah kesulitan karena orang sudah pakai. Kayak orang sekarang kan semuanya kuat makan. Kita kesulitan akan alladzi atamahum min ju'. Tapi kalau makan puasa kan bisa diuji coba lewat apa? Puasa. Gara-gara puasa tuh ngeliat tempe ya enak, apa saja enak. Itu ada yang saking ekstrimnya itu, wah yang ngeri. Jadi ulama era modern itu harus berpikir piye caranya tetap Quran itu hebat. Karena orang sekarang pakai baju semua terus lupa kalau itu nikmat yang luar. Makanya saya tetap kalau munajat sama ya Allah yang ngaji Jalalain saya itu semuanya pakai baju. Dan pakai baju itu fardu ain. Dan taqarrub paling hebat itu dengan fardu ain. Kata Allah tidak ada taqarrub bimis lima ftaratu. Sesuatu yang saya fardukan. Saya bela-belanya Anda itu sampai begitu. Kan saya nggak bisa menjelaskan di depan Allah. Ya Allah yang ngaji Jalalain saya itu hafal Quran semua, paham semua, meninggalkan maksiat semua. Malah dibully sama Allah. Kadzabta. Hebat ya. Hebat. Ka'anahu ka'annal syaror iku jimalatun pira-pira unta jamu jamalin fikuratin jamalah sufrun kang kuning-kuning toko kang ireng krana banget kuning. Fihe ati ing dalam tingkai jimalat walau lihal lan jimalat fil hadis iku tetep hadis utawa dawuh sirarun nar aswad. Sirarun nar utawi apa mu? Peletianen rokok aswadu ireng kalkir kaya dene ki Jawa namane niku apa? Sing digo aspal yo. Apa tir. Ya. Aspal angel temen apa? Tir. Ireng rokok itu kayak aspal atau tir. Tir kok to? Apa materi? Aspal yang digodok tuh. Aspal godok. Tahu gak jajal? Kan. Wal Arabu te wong Arab putus sami darani sapa Arab sudal ibil darani sufron utawa sifron li saubi sawadia krana campure irenge ikilah ibil bisufrotin kelan kuning faqila sufron fil ayat. Jadi intinya Imam Suyuti itu ingin kan kalau api terlalu kuat itu harusnya kan hitam itunya apa itu? Aspal itu kalau digodok itu asapnya itu kalaunya hitam apa kuning? Hitam. Padahal sufron maknanya kuning. Nah, Imam Suyuti berusaha menganalisis bahwa dalam bahasa Arab sufron bisa bermakna aswad gitu. Jadi aku pinter-pinter ilmu fasir gue serap paham, serap penting. Wah, anda tahu so. Karena nak maknanya kuning kan ya janggal. Masa iya apa asapnya aspal itu kuning. Lagi wal Arab tusammi sudal ibil sufron di syaubi sawah syaubi campuran bisufratin fakila sufron bil ayat bimana su 5 peran perkara dikurang disebut apa wakilan dirono lah orang-orang ngono lagu ora kok sufron bimana su ora kok lah aku ora paham ora lah wasyiror jamu syaroroh terus walkir alqor maknanya apa tadi? Ter atau aspa. Wailu yauma idzil. Nah, sing syukur lagi pengumumannya masih sama. Wae walau masih laku. Yang penting kita tidak termasuk itu.
Dadi sampeyan nek ana pengumuman wailul wis tenang ae. Wa ana minal mukminin. Wa ana minal mushaddiqin. Kowe ora usah muni wa ana minas sholihin banyak malaikat mesti tertarik tenane. Iya, mushaddiqin ae cukup mushaddiqin. Ya mushaddiqin ora gak usah sholihin keduren. Mukadzibin kan kontrane pancen mushaddiqin. Nggak, saya tuh suka mang sama ajarannya Nabi itu suka. Bukan karena kultus, bukan. Memang karena saya paham. Itu yang dinilai Allah ketika ini seneng kamu kan kayak tukang adol umroh. Itu yang dinilai Allah tadi saya ulang lagi fisik. Mereka datang ke masjidmu, ke bedmu. Nggak ada lagi illa tasdikun bi gini-gini. Jadi ada orang berangkat jihad, berangkat umroh, berangkat sholat. Itu ngitungnya Allah yang menggerakkan dia sholat duhur karena mempercayai kalau itu saya wajibkan. Coba kalau Allah bilang, lawi sholatnya lali aku ndak. Yang menggerakkan kita sholat kan karena yakin itu amruwah. Yang menggerakkan kita sowan Nabi karena yakin itu Nabiullah. Loh soal niat yang lain golek badi bareng wis muga-muga di sepura lah. Tapi yang penting itu iya kan layu kriju ila tasdikun dia dihitung kan tasdiknya. Dan semenjak orang-orang soleh fatwa itu kacau semua karena itu mensyaratkan ideal. Apa artinya umroh, haji, jebule amen jelalatan untuk perempuan Pakistan. Apa artinya ibadah haji, jebule amen delok wong ayu-ayu kok Turkin. Gak usah begitu. Balik lagi. Balik lagi umrohnya. Jadi kalau yang pertama belum ideal, biar balik lagi. Terus ini dapat uang lagi. Masuk ya. Ya memang Allah itu luar biasa. Kalau membela orang musyaddiqin itu memang luar biasa. Tasdik dulu sama dilihat di bab jihad. Ada orang berangkat ke jihad. Kata Allah, la yukhriju illa tasdikun bi ini. Haji ya sama, ke sholat ya sama. Itu coba kandikan Allah mensyaratkan ideal. Kayak apa susahnya kita. Makanya saya senang sama Imam Fakhrul Razi. Ideal itu gak boleh dimasukkan takrif. Kayaknya apa soleh wae, tapi harus lebokno ning takrif. Itu sama juga kamu nak review mobil itu apa yang ada AC-nya, ada aksesorisnya, yang catnya tidak meluduk. Yo kacau, takrif kok gitu tuh kacau. Misalnya orang mukmin itu apa? Yang hafal Quran, yang dalail. Wah, ada yang masuk. Wong mukmin apa? Sing dalam KTP tertulis Islam. Makanya ada kaidah di usul fikih itu al-mukammil idza ada lil asli fil iftal lam yu'tabar. Balenya apa? Al-mukammil idza ada lil asli fil iftal lam yu'tabar. Jadi bikin ideal tapi malah meruntuhkan apa konstruksi itu. Pokok itu lam yu'tabar. Jadi kira oleh definisi mubalek kayak yang definisi mubalek itu yang pidatonya ikhlas, tidak mau dikasih uang, ya habis. Tidak melihat MC, ya habis. Saya ngomong mama, kau yang ngerti ngomong nih podium, baru jadi ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Masih tidak rubah kan? Masih apa? Tidak rubah. Hadza utaiki yaumul qiyamah iku yaumul la yantikun. Dina ora ngucap sapa ngake fi yaumil qiyamah biseen lan perkara apa wae. Walau idanu lan ora dikasih izin sapa lahum kedhe wong akeh fil udri ing dalem ngeke alasan. Faya tadirun monggo iso ge alasan sapa ngake. Tidak diberi kesempatan berargumentasi karena wis salah wae. Uti faya tadirun atfun ka atofna la yudanu ing atase dawuh la yudanu min ghiri tasabbuin kelan tampo dadi sebab andu saking wala yudanu. Sekira usah mikir iku. Maksudnya gini, normalnya fi'il mudhari ada fa. Setelah nafi itu kan menjadi sebab. Kalau menjadi sebab normalnya kan nasab. Normalnya kan apa? Nasab. Nah, tapi di sini kok rofa. Nah, itu kan ratu mikir orang dunyamu, orang dunyamu. Lah mesti setelah nafi kan umumnya gini. Ayo siapa Quran tora? La yukdo alaihim fayamutu. Kan menjadi nasab karena fi'il mudhari ada fa jatuh setelah
nafi. Nah di sini kan jatuh nafi wala yudanu lahum. Kok faya? Lahirun pakai rofa terus diterangkan ini tuh ataf normal, tidak menjadi sebab dari nafi. Karena ataf normal ya tetap rofa. Orang sambung ke toro. Kadunya aneh apa? Kadunya aneh, kadunya aneh. Ngaku aja agak apa? Iku butuh ulama profesional ya. Ya, pokoknya kelambinan mau. Apa ada waktu itu ya sambil kuliah. Ya clear ya, jadi fayak tadirun itu apa? Atfon alaihi dan min ghairi tasabubin anhu. Nanti kalau min tasabubin karena menjadi apa? Nasab. Kayak wala apa tadi la yuqdu alaihim fayamutu. Bocah ngaji ora khatam. Ya khatam ya ngaji. Ya malah. Aduh. Makanya ada cerita di dunia wali. Semoga cerita ini benar. Meskipun hoak tapi dongakno benar. Ada santri saking yakinnya barokah itu gak pernah ngaji. Khidmah tok. Pas di kuburan ditanya sama malaikat, "Marbuka?" Wae ditanya-tanya. Malaikat kowe tahu kamu tuh pernah ngaji enggak? Bukannya apa? Di mana-mana tanya itu sama orang alim. Orang tanya kok sama orang bodoh, keliru. Kamu itu keliru. Di mana-mana tanya itu sama orang alim. Jadi dia itu memilih bodoh supaya kalau ditanya itu gak pantas. Yang salah itu yang nanya. Marbuka. Malaikat kamu itu gimana? Tanya kok sama orang bodoh. Tanya sama orang alim. Walhasil karena ini kiainya ini wali. Lah yang alim siapa? Itu yang di atas belum mati. Singkat cerita kata cerita ini semoga benar. Akhirnya takut sama kiainya. Ya dijawab wong kiai ini. Terus dari cung goblok kok nganti dok. Kamu itu bodoh kok sampai mati. Tapi itu kali ya bagus loh. Jadi malaikat harus dikasih tahu di mana-mana tanya itu sama orang alim. Kan ayatnya fasalu ahla dzikri. Jadi memang malaikat itu beda dengan Allah. Kamu harus tahu loh. Malaikat itu ada macam-macam. Ada papan atas kayak malaikat sing Jibril Mikail. Ada papan tengah. Yang papan ketiga ini yang sering ribet tadi, yang nggak terima ada orang. Ya ada ya tadi. Lah kata Imam Tafsir Qurtubi itu, yang jenis ketiga ini yang bilang ataj'alu fiha mayufsidu, itu bukan malaikat papan atas. Enggak mungkin malaikat papan atas kok komplain sama keputusannya Allah, itu enggak mungkin. Nah jenis ini yang masalah dengan kita, yang ini yang masih punya sentimen itu. Apa Gusti ngajine ra niat ngaji kok katut kancane lah itu. Itu harus dijawab Allahumul qaumu la yasqafihim jadi. Makanya di Ihya itu ada cerita ini. Kalau ini ada kitabnya. Kalau tadi cerita lucu nih. Di Ihya itu ada cerita. Ada orang fasik. Fasiknya kayak apa? Kacau lah. Semalam-malam itu dia tobat terus astagfirullah. Itu hajabatil malaika sautahu. Sautah hadal fasik. Semua malaikat itu. Karena gak terima. Seberdua ini kok tobatnya diterima itu gak terima. Jadi makanya saya bilang malaikat. Saya setuju sama Imam Qurtubi. Ada malaikat yang ternyata punya sentimen. Tapi sekarang ini tidak Jibril, tidak Mikael, tidak papan atas. Iya, dia tuh gak terima. Iya tuh malaikat tiga aneh kan. Hajabatil malaikat sauta. Orang ini tetap astagfirullah. Terus Allah gocok sama malaikatnya. Ilamata hajabtum sauta ibadi. Sampai kapan kamu hijabi suara hambaku? Memangnya tuh saya tidak dengar. Ini kan kacau malaikat ini. Masa merasa hijabnya itu penting? Itu aja satu kesalahan kan. Harusnya dia kalau ngaji tauhid, Allah itu kan la jubuhu budun wala kada kan. Lho sampean delok ning gone tauhid Imam Ghazali Ihya iku. La yahjubu sam'ahu budun wala zulmun wala kada wala dzulamun. Mestinya dekne kan kudu yakin, apa gunane tak hijabi Allah
Ya'lamu sirra. Tapi karena tadi ini malaikat papan ketiga, papan keempat ini memang kadang-kadang begini nih. Ribet. Lu sampean ngaji ini khatam aku. Kula nuriya dia janggal. Malaikat kok mensomasi Allah ini malaikat apa sih? Ataj'alu fiha, makanya semua tafsir tak lihat. Ini katanya malaikat itu orang paling tunduk, paling loyal sama Allah, ini kok malah mensomasi. Itu kan sama juga bilang, ya Allah tolong evaluasi keputusan engkau. Manusia berdua, kenapa engkau angkat jadi apa? Khalifah. Itu kan mensomasi keputusan Allah itu kan gak sopan banget. Ternyata tak lihat di tafsir Qurtubi itu, ini bukan khawasul malaikat, bukan malaikat papan atas, ini awamul malaikat. Makanya akhlaknya modelnya ini gitu. Terus saya baru nggak, oh iya masuk akal kan. Lu agak pantas tuh, itu kan kalau dikasarkan kan bersama juga ngendikan, ya Allah, saya loyal sama engkau, tapi kali ini keputusan kau gimana gitu. Iya kan? Ya tolong evaluasi. Udah gitu evaluasinya hadun nafsi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu. Ya, tapi perlu kamu catat itu khawamul malaikat. Sehingga nanti kalau kita ketemu Jibril, ketemu Mikael itu masih keren kita. Saya tidak pernah nyongko itu jenengan loh. Saya tidak pernah mengartikan itu jenengan. Sehingga oh ya bagus sih. Tapi nak kue gak paham koyok yang saya pahami terus ketemu Jibril. Ternyata jenengan gak sopan juga. Bisa masalah kamu dengan malaikat apa? Jibril. Ya ini bekal untuk ketemu malaikat siapa? Jibril. Kan ketua malaikat sekali Jibril bilang kamu masuk surga aman. Penting kenal ketua itu penting. Ini kan murid-muridnya bapak saya, ini sering tak ceritain. Bapak itu kalau Fatihah kan Jibril, Mikail sama Israel. Saya itu tanya, Pak, kenapa Israel di Fatihah? Bukan kan Malik Israel bagian nyabut, benak nyabut, gak pelang-pelang gitu. Jadi kalau sering di Fatihah katanya kalau mencabut biar punya etika, jadi gak pelang-pelang gitu. Kalau Mikail kan jelas kan Menteri Keuangan kan masih logis ya. Mungkar nakir ya masih masuk akal lah supaya gak pelang-pelang kan. Jadi malaikat-malaikat sing ya tadi sing SD butuh di Fatihah itu supaya gak pelang-pelang gitu supaya beretika itu. Ya saya teruskan. Ya jadi ya tadirun ataf normal apa? Ataf normal min ghairi tasabun fahuwa dakhilun manjing fi haizin nafsi ing dalem isine nafi. Aila idna tegese ora ono idin maujud falak tidak mengkorona alasan maujud. Wah intinya itu tidak harus nasab, apa tidak harus nasab. Wailul yauma idzil mukadzibin. Alhamdulillah enggak dirubah kan masih wailul yauma idzil mukadzibin. Hadza utawi ki yaumul fasli dina pemisahan jamak nang pola ingsun kami sira kabeh ayyuhal mukadzibun min hadil ummati saingila umat wal awalin nan tak kumpulno sertane ngomong sing dhisik-dhisik minal mukadzibin qablakum. Nah ini juga sama. Jamak nakum masih wal awalin ya minal mukadzibin. Qablakum kan sedurunge sira kabeh. Fatu hasabuna moko dihisab sira kabeh wa tu'adzabuna lan disiksa sira kabeh jami'an halis kabehane. Iki fere pangeran. Fa in kana lakum kaitun fakitun. Kalau kamu enggak setuju silahkan komplain. Kalau kamu enggak setuju silahkan apa? Komplain. Atau kamu tak tangkap enggak mau silahkan lari. Atau kamu tak tangkap enggak mau silahkan lari. Fa in kana mongko lamun ana iku lakum kedhi sira kabeh apa keten. Makanya Allah itu kalau mentaubah. Makanya saya akan sering bilang beberapa ulama itu kudu ono cangkem elek. Engko ngerti to cangkem elek kok biasa mbok lakoni itu. Karena Allah sendiri, saya ulang lagi, karena Allah sendiri itu kalau bully, kalau bahasa tafsirnya kan taubeh, taubeh itu meleh-meleh. Itu kadang orang angkuh itu tidak bisa kalau nggak dibegitukan. Coba di surat Al-Waqiah itu, kamu hafalkan ini kan surat 2 itu. Itu favorit. Itu kan jelas. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum sad. Kamu yang katanya jumawa bisa melakukan apa saja. Mbok yau ketika kamu mau mati itu jangan jadi. Lawan dong malaikat itu. Kamu yang merasa jumawa mbok jangan mati. Ketika malaikat fala apa idza balaghatil hulkum min wantum khina idin tangdurun harusnya tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kamu tarik lagi nyawa kamu, jangan boleh lepas. Orang jumawa kok nyawanya diambil diam saja ini itu taubeh.
Makanya saya itu sering ketemu ulama-ulama yang sopan-sopan. Tak saya bilang, sopan itu penting, tapi itu tidak mewakili semua kebenaran. Sebagian kebenaran harus taubeh. Coba di Quran ada fabashirhum kok bi'adzabin alim. Fabashir. Jadi sebagian malaikat itu jangan kemelek ngelebokno wong kafir neraka. Nek mati nggih. Itu kan lebih kena auqa kalau dalam bahasa bawah itu auqa ulin nafsi. Zuk innaka antal azizul karim. Ya, Zuk silakan masuk neraka. Hai orang yang terhormat. Zuk innaka antal azizul karim. Itu saya pernah. Coba misalnya di neraka Saiful Fadilah wal Karomah silakan masuk neraka. Makanya bahaya itu orang-orang Saiful Fadilah yang menjual agama itu bahaya. Bisa pengumumannya bahaya itu. Zuk tapi tulisan innaka antal. Tapi kamu harus yakin, hadir ayat nazarat fil mukadzibin. Wah, sudah itu kan. Ayat itu jelas Abu Jahal itu. Enggak kita lah, pokoknya enggak kita lah. Aman. Saya tak cerita ya. Terus kiai yang sopan tadi Pak DKP itu akhirnya agak rubah, agak mulai gak sopan. Tapi karena gak bakat. Iya, terus penggemarnya itu hilang. Loh Gus Pak gak sopan keramat kok saya keramat. Wah, kamu gak bakat berarti. Tapi saya bilang ini secara ilmu akhlak itu tidak segala-galanya. Karena Quran sendiri melakukan apa? Taubeh. Karena mau tidak mau. Kayak tadi, falola in kuntum ghairu tarji'unaha in kuntum. Terus saya beri contoh lagi. Ini kisah nyata. Saya sering cerita ini di depan orang-orang alim supaya saya tasihkan. Nabi ketika ya'lamul ghaibah itu orang kurang ajar betul. Ya Muhammad, in kunta ta'lamul ghaibah, sekarang nakoti itu dolah, nakoti unta saya itu hilang. Aina. Tas annaka ta'rifu khabar sama. Kamu katanya ngerti khabar sama. Masa unta saya hilang di mana enggak tahu. Orang itu mulai kurang ajar semua. HP hilang takok Nabi. Oh, apa saja takok Nabi. Ribet kan? Itu mulai tobat orang gara-gara ada Salamah bin Salamah, namanya sama, Salamah bin Salamah. Ini tanya saya. Kalau gitu-gitu tanya saya. Nah, sebetulnya ada orang yang lama sampai tanya, ya Muhammad, tasmu annaka ta'rifu khabaru sama. Terus sekarang mafi bin naqati itu apa? Orang Arab itu kan suka misalnya punya unta ini ya bunting, anaknya cowok misalnya. Terus hatta sa'aluhu amma fi batni naqat, sampai mereka tanya, yang di unta saya ini hamil apa? Lelaki apa perempuan? Bunting apa? Wah, ketemu Salamah. Nazauta 'alaiha fakanat laka minha sakhlah. Sing ning jero anakmu. Wong sing ngeloni kuwe, nazauta itu sama dengan jamakta itu. Nazauta itu ya sudah sing majang kamu, sing ngumpuli kamu, ya anakmu sing ning jero. Itu langsung enggak ada yang berani tanya Nabi gitu. Tapi yang bakat tuh ya. Yang enggak bakat enggak usah. Jadi tapi yang bakat ya, saya ulang lagi ya. Karena taubah itu kadang lebih tadi auqa afin nafsi itu. Ya tadi zuk innaka anta. Kayak apa mangkelnya Abu Jahal saat mau masuk neraka terus malaikate muni, nggih monggo dinikmati ya. Jenengan kan orang yang terhormat, biasa disubyo-subyo, biasa dihormati. Monggo nggih nikmati. Kayak apa tersinggungnya? Zuk innaka antal azizul karim. Oh, sing Yasin nak kira apalah itu Yasin. Fabashirhum. Itu kan sudah paradok, basyir biadabin. Oh, jenengan sakniki pun kere, Masya Allah. Tabarakallah. Kere jadi Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah pun kere. Makel loh itu. Nah dulu orang-orang melecehkan Nabi sampai gitu. Mereka dikasih tahu kalau Nabi itu ya'rifu khobaros sama. Terus tanya. Pertama Nabi jawab, Aina naqoti. Fa inna adalah kada wa kada. Nabi jawab, oh tahta idoti kada itu di kampung ini tamparnya itu talinya itu kebulet keikat sama pohon ini. Nabi masih kerso jawab.
Cara Jawa niku malaikat ribet kan bikin Nabi mukasyafah supaya cara Jawa kan ya wis isin terkenal mukasyafah ora kan ya repot. Tapi itu seorang tuh ngawur apa? Kalau Isra Mi'raj kan masih mendingan kan peristiwa apa besar. Ya maksudnya kan ketika Nabi ngendikan aku ngerti ngene-ngene terus kan ada yang tidak kita orang yang pernah ke Baitul Maqdis. Coba Sifulana tapi itu kan sumbut lah peristiwa yang akhirnya malaikat mendatangkan Baitul Maqdis Nabi nyifati secara detail. Tapi kan sumbut. Tapi ini ndak urusan nako, urusan unta, ribet kan. Itu yang bisa menghentikan ternyata cangkem elek tadi. Sebenarnya itu sawani. Tapi Nabi itu tetap Nabi. Nabi itu kan wong luar biasa. Ngomong nih sama afhafsla ar-rajul. Coba ngomong kok kasare ngono tapi tapi gak ditegur ya digojol godok. Jadi itu uniknya Nabi. Nabi itu gak boleh kasar, tapi harus di sekelilingi orang-orang kasar karena sing pas. Pas. Iya kan? Nabi itu halus, tapi Umar da'ani adrib anu kahadal munafik. Jadi, mergo Nabi kasar dia kan gak pantas. Just pantas sih ngono. Kalau saya ini jumlahnya agak kebesaran. Kasar kabeh. Kakean jumlahnya kakean. Tapi gak apa-apa, itu kan sejarah. Jadi ternyata sebagian kebenaran diterangkan itu pakai apa? Taubeh. Itu ada orang ateisme, orang paham nihilisme. Mulai dulu ya ada. Ya Ali itu kan terkenal ahli debat. Sayyidina Ali terkenal. Sayyidina Ali karomah wajah itu kan terkenal ahli debat. Dia ngomong gini sama orang Islam. Kaifa ya Ali, andekan nanti itu tidak ada hisab, wala jannata wala naro. Dan ternyata memang benar-benar nggak ada hisab. Mati memang mati aja. Kan rugi. Kamu ibadah kayak gitu kan rugi. Jawab Ali itu lucu. Wah bully tenan. Ingka nama takulu hakkon. Takhallasta wa takhallwasna. Ketika yang kamu katakan benar, mangis yang selamat kowe tok. Aku lah ya selamat. Memangnya kalau enggak ada hisab yang selamat hanya Anda tok. Saya pun ikut. Tapi wa ingka nama qultu haqqon, kalau saya yang katakan itu benar, takhallastu wa halakta. Itu kan sampai akhirnya Islam dia karena kadang-kadang orang itu kan misalnya Nyon Sawi ini Gus Afif sini santri-santri ini bapak angkatan apa? Apa mondok mari kere ra ono alumni pondok iku. Cara bapak dhisik. Iku copet ra tau mondok ya kere. Iku wong-wong iku fasik ya kere. Artinya banyak orang miskin non pesantren. Kenapa pesantren dijadikan sebab miskin? Itu mbok terangno mbek akhlak karimah ra kasil. Itu kamu jelaskan pakai akhlak karimah. Ndak hasil. Mulane ya kena disangoni wong. Penyanyi dangdut tuh disaweri mosok kiai ora. Enggak apa-apa kalau terpaksa enggak apa-apa. Loh, memangnya yang disopani yang disalahi uang itu hanya kiai kan enggak? Penyanyi dangdut juga dikasih. Ada orang loh ngarang. Seorang doktor ngarang sosiologi tentang pondok itu feodalisme. Dikarang dia. Sebelum rame-rame yang kemarin enggak, sudah 10 tahun yang lalu. Nemuin saya, apa betul Pak bahan undangan saya Pak? Pak pondok itu feodalis gini. Wah, santri itu mesti gini. Tak gojol. Kamu pernah melihat film Cina? Pernah. Itu ketua geng, nyemet rokok aja enggak mau ada yang bawain. Tuh ceweknya ya cantik, dia agak ikut kerja, anak buahnya setor. Dia pertama ya gitu. Kiai di rumah, santrinya kerja, terus gini-gini tinggal nurun. Barang setelah melihat itu. Kamu tahu ketua preman itu udah ikut kerja dapat setoran. Wah, saya beri contoh non soleh yang gitu. Wah, ternyata buku saya salah. Artinya itu fenomena sosial biasa. Kenapa tersangkanya harus pesantren itu? Itu kalau nggak cangkem elek, terang lebih akhlak karimah. Nggak bisa. Akhirnya dia ngerubah bukunya. Terus dijudul. Pertama judulnya feodalisme dalam pesantren. Kan judul feodalisme dalam sosial. Dirubah. Mulane sampean ngaji setelah kalau bapak saya dulu pesen gue nak ngaji guyon nak. Karena guyon tuh mewah. Itu wong menderita kabeh sing ngaji.
di rumah sudah banyak masalah, di tempat ngaji diancam neraka terus. Lah ya kan di rumah diancam istri, pas ngaji diancam kiai. Semuanya hadisnya zaman akhir yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru. Wa hadisnya inna min khiyari ummati kauman yadhakuna jaran min saati rahmatillah. Kira usah tak kalau hadis dhaif ta ora, sementing ora omonganmu. Sing jelas itu enggak sampai maudhu. Apa enggak sampai apa? di ngaji di teror lagi. Udah kemarin so guyu kan. Kok bisa semewah itu ya tertawa di rumah? Ada apa? Makanya dulu cerita-cerita guyonan itu. Ada rumah kontrakan gerduone itu banyak. Itu gak iso hilang. Waras kontrae wong cerewet tanpa dukun tanpa. Sampai segitunya. Ya clear ya, jadi taubah itu boleh karena tadi balik-balik tadi as-sholeh atau as-sufi la yatakallamu illa an khal. Kalau orang alim itu bisa. Makanya saya sering cerita, Abu Bakar itu sudah Islam. Tapi Rasulullah merasa ada yang kurang dari Abu Bakar karena beliau sopan. Sementara yang musuhi Nabi itu ekstremis, orang-orang yang kasar. Ketika melihat Umar tuh kalau tarung diukat tuh menangan dan dia petarung, Nabi itu ndongakno Umar itu ya karena sifatnya itu. Tenan, pertama masuk Islam sang notok Abu Jahal. Kamu tahu berita hari ini? Saya sudah masuk Islam. Artinya apa? Lam yaktafi Rasulullah bi Islam Abu Bakar. Karena hanya simbol adab. Tapi kira usah jadi preman ya ora usah. Maksudnya ki cerita. Itu kan luar biasa pelajaran itu. Umar itu memang luar biasa. Setelah datang ke rumahnya Abu Jahal, terus dia itu tanya, jadi dulu itu mulai dulu itu ada orang sewana. Siapa orang sini yang paling keras suaranya? Tukang MC lah itu, tapi lanang nggak tapi ya dia. Gak tertarik deh dari situ. Cerita. Terus kon ngumumno berita hari ini bahwa Umar itu masuk sampai segitunya. Alasannya sederhana. Saya ketika kafir bikin gaduh, maka setelah Islam juga bikin gaduh. Itu kan unik. Nabi itu sudah ada Abu Bakar Islam, sudah ada beberapa sahabat, tapi masih nyun saya cara bahasa kasarnya lam yaktafi bi Islami Abu Bakar. Karena ada fungsi yang nggak bisa dilakukan Abu Bakar. Itu unik. Makanya lagi-lagi pentingnya orang alim. Orang alim akan cerita asy alamahu alaih. Kalau orang soleh hanya yatakallamu an khali. Itu kan mesti repot kan, jadi ilmu gak luas kan. Wah, aku nganti ngene iki mergo tirakat ning gunung ning guwa. Iya kan? Poso 2 tahun. Wah, ribet kan? Sebenarnya dipraktekno pancet kiri kan. Ngerowok. Wa ilu yauma idzil lil mukadzibin. Terus innal muttaqina satamne perwong sing takwa fi dilalin ing dalem iyub-iyuban etaka sufi asyarin. Tegese pohon-pohon sing rindang. Itlasam sakrona ana srengenge kemujud yudzal kang den iyub-iyub apa min khariha saking panase srengenge. Lah ini hebatnya tafsir. Kalau ini tafsir harus kita dukung. Orang di surga itu dalam naungan. Naungan kok apa enggak ada mata? Hari. Makanya diterangkan taka sufi asyarin idla samsa yudhallu min harriya. Wa uyunan mata air biaten kang timbul utawa kang apa minal ma'i saking banyu. Fa fawaki halan pira-pira woh-wohan mimma sing perkara setahun kang seneng sapa akeh ing ma. Fi tetep ing dalem iki dawuh iklamun utawi ngertekno. Nah iki pinter Imam Suyuti Imam Mahali. Ya di surga itu ada buah-buahan yang kamu inginkan. Kalau di dunia kan enggak. Kamu inginkan tapi uang kamu tidak cukup. Enggak ada budgetnya. Enggak keturutan. Jadi fawakihnya mungkin ada tapi kesampaiannya yang enggak ada. Makanya di sini terangkan fihi kutatun dawuh ilamun teng ngertekno bi annal ma'kala kan sakmene makanan wal masyroba fil jannah iku bihasabi syahawatihim sesuai kepinginane ahli swarga. Bi khilafid dunya hal yang berbeda itu nya fa bi hasabima kelan milang perkara ya jidu kang medhi sapa anasum nusa fil mahlabi ing dalem sing luwih kaprah.
Kayak kue kan yo ngerti sing enak daging, tapi kuwate tempe kan akhirnya ya tempe. Tahu terus. Kowe yo ngerti nak sing ayu misal Uzbek, tapi sing gelem iki ya wis. Lah kalau di surga itu bisa pesan sesuai selera. Nak ning donya ya wis paketnya paket takdir. Nak selerane sih bener ya. Seleranya tinggi. Seleranya masih bener. Cara Seleranya tinggi. mulane cara soleh-soleh nak cerita iku tawaf bertawaf nangis. Kenapa kok nangis? Wong sakmono kayu kabeh ora koyo bojoku. Dadi nyesal dene. Sing wedok krungu Mas, akhirnya mangkel nangis pisan. Kabeh wong ganteng kecuali bojoku. Jadi surga itu sesuai keinginannya. Kalau di dunia sesuai Selera. sesuai takdir. Selerane sih bener ya, takdire sing Seleranya tinggi. selera sih bener ya. Tapi kandung itu. Wong selera apa-apa te kesampeane siji. Gak cara selera, karepe papai papat atau siji. Papa, kesampeane. Siji kudu petol. Siji rasa apa? Ngamuke. Ya, jadi fihi i'lamun bi annal ma'kala wal masyrab fil jannah bi hasabi syahwatin bi khilafid dunya fa bi hasabi ma yajiduna fil akhlaq. Wa yuqalu lahum wa qulu washrabu hanian. Kulo mangano sira kabeh washrabu lan sira hanian hale kepenak. Halun mutahan ina tegese enak kabeh. Ah, kowe ngopi ning omah, brok kopi yo. Ngopi ning ngopi tapi gak hanian apa? Gak hanian. Was-was. Ini kalau ngopi di rumah was-was. Makanya kenapa warung itu menarik karena tadi. Itu kan kopinya sama, tapi yang satu pakai senyum, yang satu pakai. Hanian. Ambekan tuh. Padha ngopine kok beda. Tapi itu normal. Orang takut istri itu bagus normal. Di mana-mana lelaki kalau takut itu memang keluar rumah mulai itu. Sampai ada riwayat Abad Turab itu kan Nabi nyari Sayyidina Ali ke Sayyidah Fatimah gak ketemu. Suami kamu di mana? Nah, Sayyidah saya menang. Benahu wa benaki seun, ya cari tidur di masjid itu. Ini kunane kuno itu. Ya. Makanya kalau ada orang sering ke masjid itu udah itikaf itu. Ada sana. Yes, makanya ya sudah gitu guys. Bima kuntum ta'malun minato atis yang bima sebab perkara kuntum ta'malun minato atis yang itu. Inna kadzalika kaya mungkono kadzal kama jazina kaya males kita al muttaqin. Tadi ya muttaqin dengan standar apa minimalis apa? Standar apa? Syukur-syukur ideal wis penting tasdek apa? Tasdek. Kayak yang didhawuhno Imam Fakhrul Razi tadi. Naji males ingsun al muhsinin yang sing apik kabeh. Wailu yauma idzin mukadzibin kulo mangano sira kabeh wa tamata ulan seneng-seneng sira kabeh utawi iki dawuh khitabun khitab lil kufari maring para kafir fid dunya. Kowe mangan ngombe kalian ing wektu sing sithik menawa zaman sing zaman. Wa ghayatu utai katoke tamattu iku mau ilal mauti maring mati. Inggih to wa fi adalan iku ing dalem kita ditun teng ngancam nglulu lahum maring kufar. Saake-ake nikmat sing dipunyai wong kafir muk sediluk paling qadra umri dunya napa qadra hayati napa qadra napa hayati. Lah itu ada hadis yang indah ya. Rungokno tenan ini hadis sahih. Nggih somben. Kan iki sing ngaji aku akeh sing kiri, akeh banget lah. Ya, sekere diutang, bojo ora percaya, semuanya problemnya banyak. Misalnya kere tok kan kena, kere ra diutang, bojo ora percaya. Orang terdekat kita gak percaya itu kan berat ya. Oh, berat banget. Donga serapati mandi karena istijal kan orang kalau sudah kere kan dungane iku nuntut pangeran. Akhirnya kan tarkul adab. Maksa akhirnya gak sopan. Itu nanti, ini kata hadis tadi. Redaksinya gini. Yu'ta bi an'ami ahli dunia. Orang paling nikmat di dunia. Istrinya banyak, pasangannya banyak, semuanya nikmat. Terus fahumisa ghamsah. Dia dicelupkan saja di neraka. Dicelupkan sidik. Ghamsah itu dicelupkan sidik. Gimana? Dengan nikmat kamu selama di dunia enggak pernah menderita. Oh, enggak ada apa-apanya dengan azab ini. Ya sudah, sekarang itu jatah kamu. Walhasil terus dia neraka. Tapi diwawancarai dulu karena tadi butuh taubeh.
Terus didatangkan lagi orang yang paling nggak pernah bahagia di dunia. Mulai lahir sudah menderita. Orang tuanya nggak seneng, jelek, nasibnya jelek, wos nggak pernah seneng dia. Mulai lahir sampai mau mati itu nggak ada itu. Wos pokoknya nggak ada seneng iblis. Terus sama Allah dimasukkan surga. Sekian menit. Gimana? Nggak ada artinya penderitaan saya di dunia. Jadi itu hadis itu indah betul itu. Makanya loh saya ini kan jadi kiai sebenarnya ya kalau nuruti problem ya banyak problem. Tapi kan problem saya kan ya diuji umat yang seperti ini. Tapi saya anggap nikmat lah, anggap nikmat. Jadi kadang-kadang kita harus baca ka'alam yalbathu ila sa'atam min nahar. Coba sekarang kan yang ngaji saya ini kebanyakan depan saya kan 40-50 ke atas. Itu kan kayak kemarin SD masih kalau sampean ngerti SD bukan healing. Itu kayak baru kemarin kita sekolah apa? SD. Kayak baru kemarin kita ngapalkan Quran mojok masih ikhlas. Bareng sudah kiai kok rapati ikhlas. Makanya Mbah Mun itu kalau cerita kiai mbek santri dongane mandi santri kata. Mandi santri cara Mbah Mun. Santri itu ngapalkan Quran tuh ikhlas. Khataman tiap hari ikhlas. Nek SD kiai ku rapati ikhlas. Ngundang seman kok di Barno. Ngundang jauh-jauh. Loh aku dhisik pidato ning pondok latihan pidato itu dipakai saja suka. Sekarang dipakai tapi nggak ada itunya gimana? Jadi santri unik banyak santri. Kamu ketika masih santri ketemu orang alim nyucuk ku seneng. Bareng dadi kiai rival. Jadi memang unik manusia itu unik. Tapi orang-orang alim alama itu nganggep itu normal. Karena wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwan. Jadi Allah itu mencabut sifat itu setelah kita masuk surga. Makanya ngaji di sini ya rodok hasud bi toha itu bagus sih. Itu orisinal itu apa? Ya itu orisinal itu normal. Makanya ketika Nabi kan salasun la yakhlu minhunna qalbu muslimin. Itu termasuk al hasad. Orang itu harus ada hasad supaya seni ya, Pak. Lah koyo muni ku kere bedino umroh meskipun mergawe kan yo tetep seneng, Mas. Rawong ayu untuk ganjaran, yo tapi untuk dosa kan kumpul kabel. Tapi dawuh Nabi itu bagus. Kamu tahu jalan keluarnya. Idza hasadta fala tabhi. Kalau kamu terpaksa hasud, sementing tidak ngaco. Ya misalnya kowe ganteng bojomu elek kono wae elek bojone wayu kan ora hasud itu yo aneh kan. Loh ada banyak orang itu di pondok baca mu'in bisa agak jadi kiai. Ini yang mujar robot. Loh kok ndak hasad gimana? Loh ini yang biasa nak zirtoha. Orang jadi kiai. Sing iya keamanan berada di kiai. Dulu yang biasa nangkep gak jadi. Sing ketangkep neng dangdutan. Iya itu. Kok iso? Artinya gini, hasud itu gak bisa dihindari. Makanya kata Mbah Mun, saya kebetulan 2013 haji sama Mbah Mun kalau ngendikan tuh dunia sing apik ya hasud, cuma diwari Nabi falata itu kelirune Abdullah bin Ubay mau sitok ngasuti kekasih pangeran. Cara dikasuti wong ngene-ngene iki kan rapopo. Lo misalnya kangkang ini selama ini kan do hasud sama Tuhan kan tidak punya akibat apa? Kualat ya ndak apa-apa ndak ya biasa aja. Aman-aman saja. Itu ceritanya kan Abdullah bin Ubay bin Salul hari itu aroda qaumuhu ayutawijuhu bitajilmu. Itu layak talifu fi isnan ning ngene taret-taret. Satu masyarakatnya sepakat hari itu mau dinobatkan jadi ketua suku. Enggak ada yang berontak, semuanya sepakat. Pas hari yang sama Rasulullah rawuh. Nabi itu mulai dulu kan punya daya tarik. Makanya kata Bamun, ono ulama ada di daya tarik, ora pati ulama. Karena ulama warasatul abjamanya khasnya Nabi itu punya daya tarik. Man nadzara fi wajhi alima annahu laysa fi wajhin kadzdzab. Orang ke Nabi semua, enggak jadi ada penobatan. Lho itu cara wong normal kan mesti wah semane cara sih. Gelo. Makanya saya menghukumi diri saya sendiri, nak toha pidato saya datang tuh haram. Karena dia jumawa jadi lakon terus ditekani maju. haram. Loh, saya itu pernah ada yang tanya, Gus kenapa jenengan tuh
kiai yang merakyat kalau diundang di desa-desa agak mau datang. Saya sering datang lagi nggak pas acara pengajian. Saya sering nih Pak DGP ke kiai desa. Saya ada pengajian. Ternyata kiai itu lewat turun sama saya. Untuk gue jenengan teko, aduh lah kok. Cerita. Saya tadi dapat 200.000. Kalau jenengan datang, yang dikasih jenengan. Karena kalau saya datang yang ngisi pasti saya. Makanya pertanyaannya kan dua. Kiai top ke kampung itu merakyat ya bisa, memahjubkan ya bisa. Kayak toko besar di kampung itu kan, grosir orang kampung kan mateni retail. Lo dulu itu pernah, ini kisah nyata. Saya tuh punya teman akrab. Pas Jumatan, lalah bangun itu Jumatan di situ. Nah, khotib itu kan rodok kacau kan, sudah naik pegang tongkat ngandani orang itu kan kacau kan khotib itu. Bangun di bawah, bangun sengaja. Sakit datang langsung. Tak tiri kena apa lho? Wow, bangun khotbah datang. Semenjak itu bangun diceritanin terus nak ngono kiai ora apik salat nggo sof awal. Karena mengganggu kestabilan khotib. Saya dulu ya janggal. Kisah Hal Rais Amdu Kisah kan sepupunya bahasa kan bahasa saya sering ke Kisah. Itu kalau Jumatan komat Mas, terus gelar sajadah, beliau pakai serena. Ngerti tapi bahasa kan? Pakai serena terus kalau sudah komat turun terus digelar ya salam langsung pulang. Dulu saya janggal. Ternyata semua kiai di sana itu seneng. Kamu bisa bayangkan, misalnya toha khutbah terus aku nengisor, terus kono usikum, terus jumawa, habis itu sudah bilang sekarang dunia sudah rusak semua, banyak orang mengabaikan sunnah Rasul, ngarepe Syekhul Masayah kan, ada Mbah Mun, ada Basal kan yang meriang, meruntus. Makanya itu menurut saya Rasulullah itu luar biasa. Itu kan satu ketika Nabi datang Abu Bakar langsung mundur. Itu kan basaria semua. Dan peristiwa itu hanya sekali. Itu bukti itu memang masalah. Makanya jadi apa? Pelajaran. Itu kenapa kalau saya itu sofawa. Saya sering kadang suwani khotib. Kus ngapunten kus lo khutbah. Ya bisa suwe-suwe. Tak jamin rata rungokno tenang ya. Jadi wayusanu istima'ul khotib itu ono istisnai. Karena kalau terkenal orang alim dengerin grogi Mas. Itu dia seneng karena ustaz tak jamin orang-orang ngrungokno. Senengnya itu. Ini kan rujuk kita kena kitab istima'ul khotib, tapi ada khotib yang enggak siap diistima'. Ya makanya kaidah fikih penting al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Saya ngaji guyon itu ya karena wasiatnya Bapak. Ngomong serius itu kayak menggurui, ngomong serius itu kayak menggurui. Itu kalau di Indonesia kan masalah. Orang ngomong serius kan kesannya menggurui. Tapi nak guyon, rileks itu kayak setara. Itu ya ada ilmunya. Lo cecil. Lo coba. Misalnya loh Mas. Sama ngerti toh. Kulo itu pernah. Umroh loh. Aku nak umroh kan awam Mas. Ya senang bes awam. Kan Mutaifah kan ngomong. Orang lo Kuba, Uhud. Kan lucu kan. Oh Gus. Mobil khusus, Gus Bah ini berhormat. Akhirnya rapat enak lah. Akhirnya hari kedua aku gak ikut Tur Siti. Udah saya tidak pernah ikut. Senengnya. Padahal saya itu sebetulnya sebagai manusia ya kepengen lah. Delok unta-unta atau apa-apa. Gara-gara mengganggu kestabilan ustad-ustad ini. Sampai anak saya yang rusuh. Pak gak ikut. Enggak anak. Ternyata menyenangkan aku gak ikut tuh. Berarti kan hadir saya dikehendaki. Iya, jadi maksud saya, mbok yo ngaji tuh. Makanya ini pentingnya tadi, pentingnya fatwane orang alim. Beda dengan fatwanya orang apa? Soleh. Orang soleh itu la yatakallamu illa an hadi. Kalau orang alim tuh yatakallamu ala ma huwa alaih. Dia proporsional. Makanya Nabi itu luar biasa. Ketika dengar ada orang yang soleh, itu nggak pernah sowan Nabi. Kampungnya itu sudah sowan Nabi. Dia sendiri nggak sowan. Karena ibunya itu sangat egois, nggak mau ditinggal. Walhasil orangnya akhirnya terkenal namanya Uwais apa? Al-Qarni. Itu Nabi pesen nanti kalau ketemu Uwais kamu minta doa. Padahal dia tuh nangis. Karena tetangga-tetangganya sudah sowan Nabi. Dia nggak sowan karena ibunya ini egois. Sebenarnya dia lakian Nabi ya. Fi ahdin Nabi, fi zamanin Nabi. Tapi dia malah dinobatkan Nabi khairul qurun Uwais Al-Qarni. Karena apa kata Uwais?
saya di sini itu juga bagian dari syariatnya Nabi, yaitu birrul walidain. Dia sangat sayang sama ibunya. Dia secara fisik tidak sowan Nabi, tapi perilakunya semuanya terbentuk, terinspirasi oleh Nabi. Mulane nek kowe nak umroh ae. Orang yang sholat di seluruh dunia itu bentuk penghormatan pada Ka'bah. Nyatane madhepe tetap Ka'bah. Makanya saya termasuk kiai jarang umroh. Angger sing ra kelak tak mau. Gus, saya ini hidup orang Islam tidak pernah umroh. Sudah sholat kamu sudah umroh karena madhep Ka'bah. Sebenarnya enggak madhep Semeru apa. Terus atitane, masa itu cukup terus wacana ayat. Ka'bah itu kata Allah lit-thaifina wal akifina warruk'i sujud. Jadi Ka'bah itu didesain untuk orang sholat, bukan orang sholat didesain untuk Ka'bah. Jadi kamu itu keren. Ka'bah dibikin Allah untuk kamu itu. Enggak ada maklar-maklar umroh arah kuat. Kalau enggak kuat enggak usah tuh. Tapi maklar umroh lucu. Dari seneng Nabi kok ora tahu umroh. Ya jadi ilmu itu segala-galanya. Makanya ketika Imam Bukhari fa'alam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi apa? Fabada'a. Jadi tidak ada kata yang boleh mendahului kalimat thayyibah kecuali kata ilmu. Menunjukno syaraful ilmi apa? Menunjukno apa? Syaraful ilmi. Mohon kalau terus ya mutakin tadi ya yang dikatakan Imam Razi. Kok angger Islam yes mutakin. Qalilan minaz zaman ghayatu ilal mauti wa fi hada tahdidun lahum innakum mujrimun wa ilu yauma idzil lil mukadzibin wa idza qila nagane den ucapno lagu maring akeh apa irka'u ai sallu salata sira kabeh la irka'un ora gelem rukuk sapa ngake la yusallun ning acara balaghah apa min itlaqil ba'di wa iradatil qul ngono kowe dadi pengagum Quran Allah hanya bilang rukuk makanya saya hanya ya jenenge aliran ya apa makanya menurut saya meskipun torofan minhu belajar semua ilmu itu penting. Misalnya kira nekuni balaghah ya tahu belajar balaghah. Ben ngerti min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Atau itlaqil qul wa iradatil apapun itu ngertilah. Kalau gini kan masalah. Misalnya rukuk Allah hanya nyebut rukuk kan makanya repot gerakan Quran ayo kembali ke Quran, kembali ke mana? Maksudnya itu terus piye? Nak balik itu terus memangnya kita pernah keluar kan enggak pernah. Kan repot kembali ke sunnah ke Quran. Memangnya kita pernah keluar. Kalau kamu silahkan kembali kan sudah terlalu jauh. Nah, kita masih di dalam disuruh apa? Iya kan repot. Coba ya kalau ayat-ayat gitu tuh kan banyak. Min itlaqil ba'di. Misal contoh paling gampang di fikih lah. Saya paling suka itu nyontohkan fikih. Ketika mendekati adzan sani, kalau di Indonesia adzan apa? Sani. Kalau di Arab kan hanya satu adzan. Idza sa'idal khotib alal mimbar. Memang nyontohkan di Indonesia itu agak repot. Kan Allah jelas bilang wadarul ba'. Allah ngendikan wadarul ba'. Nah kalau kamu fanatik Quran kan terus main HP, mandi, makan, kan enggak ba'. Innama amara wa bitarkil ba' walam yakruna bitarki ghairil ba'. Oh, sarap. Mestinya kan ibaratun, ba itu ibaratun amma yaswalu idrakal jum'ah. Ya sudah, cek ba angkana awirahu cek ba atau yang lain. Kamu bisa bilang min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau kias dengan makis alaih. Misalnya main HP adalah syahil an idrakil jum'ah. Berarti fi maknal ba. Makan ya fi maknal ba. Kan terus kepenak. Lah kita yang ngaji sampai gitu terus ini gimana malah ngaji kita besar-besar lupa Quran. Kembali ke Quran dan hadis. Waduh, repot. Aduh, repot. Anyar. Wa idza qila lahum apa irka'u asallu salata sira kabeh la irka'un ora gelem rukuk sapa ngake la yusallun. Wa ilu yauma idzil lil mukadzibin. Ya nanti tak teruskan surat Naba ini surat juz amma iku wingi diwaca mulai duha apa Naba Mas? Berarti khatam ya. Surat masuk apa? Duha. Wes asal lam yakunil ladina kafaru. Itu kan termasuk surat duha. Sing Muhammad Afaroko langsung. Lam yakunil urut deh. Orang itu kalau urut bisa, kalau dipoto-foto enggak bisa. Amatir kalau dipoto enggak. Gampang di urut ambek dadakan. Urut. Oh, kandhane yo. Aja lama tafarraqo.
Kafarul ladina kita Terus illa bagi maja asmul majina. Mau biru ilah. ada orang itu Sulawesi dulu ketika saya masih open house, orang Sulawesi. Saking senangnya saya kesini ingin mentasihkan Qurannya juga sama. Karena saya sibuk, saya masih open house, belum uzlah gini. Takon Ida Samsukuro, jangan yang itu. Jangan yang itu, Gus, itu mirip-mirip. Akhirnya apa? Ya sudah kulhula ini. Ternyata PD Jus Amma itu masih ada dihindari. Ya jajal, anak Mutafifin ini enak mas. Itu enak lah. Kita Samsu Kuwira tuh. Jajal. Urut aja. Ida Samsu Kuwira. Ayo mi, apa mi bocah? Ida Samsu Kuwira. Ayo. Ida Samsu Kuwira. Terus kok nganti bar. Ida Samsu Kuwira ada juga dari jual sirat wa idal saru, tulas wa idal khusus sirat wa idal harus sirat. Bisa wa idal mau tu sirat wa idal bingkutilat wa idal sukun sirat, idal sama kusitat wa idal cakhim sirat. Tak warai. Sing mandiri. Tapi seneng ngapalkan Quran. Mohon kalau terus no. Wailu yauma idil. Nah, ini alhamdulillah belum dirubah. Tetap wailu yauma idil. Fabi ayi hadisin mangkalan dine ngendikan. Aduh ini repot. Artinya gini ya, hadis itu mayuta hadis subi, enggak ada hubungannya dengan hadis wali ane kodim. Jadi kamu jangan ikut Mu'tazilah, ikut Abu Duat yang Khalifah Ma'mun ya, yang Al-Quran itu Khalifah Ma'mun. Hadis di sini itu mayuta hadis subi. Quran itu kan jadi bahan apa? Diskusi. Sehingga disebut hadis. Tapi tidak bisa kamu jadikan dalil bahwa Quran itu tidak qadim. Karena al-murad bil hadis huna itu al-Quran. Ma'an al-Quran kalamu qadim. Ya, jadi kamu kudu pintar-pintaran maksud hadis ini itu apa? Quran itu tema yang menarik. Berarti dijadikan bahan apa? Diskusi. Mayuta hadis tidak ada hubungannya dengan hadis yang wali aneh qadim orang. Ayo terusannya ayat apa gentine juz 17 mayatihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Nah, jadi sebagian Quran juga diistilahkan apa? Muhdas. Muhdas itu artinya apa? Quran itu menjadi jawaban untuk peristiwa yang terbarukan sehingga bayanul Quran itu yang muhdas, bukan Qurannya yang muhdas. Syubhatul Mu'tazilah ya sampai berdalil gitu kan. Sampai jadi mihnatul apa? Quran. Ya sama uhkimat objek kan. Ini Syubhatul Mu'tazilah. Mana ngaji be wong alim, coba wong soleh, nak bab ngaji lho. Karena wong soleh ku repot. Neng bab ngaji saulang lagi kowe terus gedeng wong soleh kualat ya. Tapi di bab ngaji mulai dulu itu gitu. Makanya kata Mbah Mun sering pesen saya, Islam tuh gak pernah dirusak wong fasik. Sing rusak wong soleh iku khawarit. Wong khawarit itu kan ngendikane Nabi kan tahqiruna sholatakum bi sholatihim wa siyamakum bi enggak ada apa-apanya ibadah kamu dibanding orang. Justru karena solehnya itu problem dia ketika fatwa itu problem. Nak soleh wae klunak-klunus, wiridan, wae mangan-mangan, terus ora usah fatwa apa? Jangan gloyor betul. Wah itu. Ya. Lu tenan Mas, wong soleh sing seneng umroh itu ya bakasane umroh. An khali apa ya takallamu? Ya jadi hadis di sini itu apa? Mayuta hadis itu bukan enggak ada hubungannya dengan didul apa? Qadim. Fa bi hadisin mongko kelawan dine pembicaraan badal Quran yu'minuna iman sapa ngake. Ela imtu ora iman ora mungkin apa imanu imane wong akeh biwiri kelan saliyane Quran ming kutubillah sanggeng pira-pira kitab Allah ba'da takdifim sause ngorohne kufar bihi bil Quran. Kal istimalihi karena mengkune Quran. Nah ini yang mulai Imam Suyuti dianggap salah ya. Tidak salah tapi dianggap salah karena listimalihi ala ijaz alladzi lam yastamil alaihi ghairuhu. Itu masalah. Ya karena kesannya kutubuwah sing ghairul Quran itu tidak apa? Ijaz. Makanya disarah langsung dibenerin itu. Falo qala fit ta'lil li anal Quran musaddiqun ini kan saya baca. Listimali ala ijaz faqad harus satruse
Nah terus wa ta'lil la yuntiju maqalal mufassir min adamil imkan. Idh yajuzu ayyuminu bi ghairi ma adami ijzai. Wa yakdibuna utawa yukadzibuna bil Qur'an lil al-mu'jiz. Falo qala fi ta'lil anal Qur'an musaddiqun lil kutub al-qadimah muwafiqun fi usuliddin. Fa yalzamu min takdzibu min kutub li anna fi ma fi ghairi mu'jizin fa limkinul iman bi ma lakana awalan wa lakana. Artinya gini loh. Takdzib sama tasdik itu kan fi'lul qalbi. Bisa saja sudah tahu Quran itu ijaz, tetap gak iman. Ada Taurat, meskipun tidak ijaz, tapi karena muta'assib ala Musa, dia tetap iman. Ya sama lagi kan bisa saja ada orang karena muta'assib ala Musa kal Yahud, amanu bit Taurat meskipun gak mu'jiz misalnya, angkaru bil Quran atau angkarul Qur'ana meskipun itu mu'jiz. Nah, makanya alasan ijaz itu tidak alasan sing jamak maneh. Makanya inginnya Sawi itu alasannya jangan gitu. Orang yang mentakdib Quran pasti mentakdib kitab-kitab yang lain karena isinya Quran itu sama. Quran kan musaddiqal lima baina yadayh. Ya, masuk akal ya komplainnya apa? Komplainnya Sawi itu. Nah, jadi ya makanya ini dibaca saja. Sampeyan ora usah mikir, mau ya ora mikir, ora saiki mikir. Ya biasa ora mikir. Saya tuh kalau punya umat gini Pak TGB, kita ingetin tuh Nabi itu ya punya umat Jufatul A'rab. Tapi itu menjadi Nabi itu tambah fresh. Orang Jufatul A'rab kalau tanya, ya Rasulullah katanya orang mati itu dihisab. Iya pasti dihisab. Yang menghisab siapa? Hasaba binafsi, Allah sendiri yang menangani. Iya, bagus lah. Fawal terus guyu-guyu. Ditanya, woi kenapa kamu senyum? Hubungan saya sama Allah selama ini baik-baik. Makanya nanti juga baik-baik. Terus kata Nabi, fakuhal Arabi. Jadi dia punya logikanya apa? Sendiri. Terus ada tanya lagi agak kurang ajar kali ini. Ayat hakur robbu ya Nabi kan penelitikan. Inna wa ayat hakul li salah satu gitu. Nabi Allah itu tersenyum sama orang ini. Ayat hakur robbu ya Rasulullah, masa Tuhan itu pernah tertawa? Iya. Allah itu tertawa seneng kalau ada orang gini-gini. 3 yang disebut Nabi itu 3. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau kita tidak pernah kehilangan kebaikan, kalau punya Tuhan kok mau senyum, baiklah berarti. Enggak ada masalah. Jadi enak saja Nabi itu dulu itu hubungannya dengan padahal dia cara berislam kacau. Masa diajari ajaran Islam? Islam itu apa? Sholat 5 waktu. Itu aja yang wajib, iya. Terus puasa. Hal aliyah sama. Ketika yang terangkan wajib, fawwala azidu ala hada wala angkus. Saya akan jenis Islam yang pas, tidak qobliyah, tidak ba'diyah, tidak Senin Kemis, tidak Asyura, pokoknya pas. Itu di depan Nabi sudah bersumpah, wallahi la azidu ala hada wala angkus. Ini bejane di Kiai Alim, fatwanya objektif. Kayak ketemu kayak dalail, tapi ya dalail, loro kayak. Artinya kalau fatwa itu ikut ilmu yang enggak wajib selamanya enggak. Sama dulu di kitab Sulam Taufik termasuk salah besar adalah ijabu malam yajib karena Anda musyarrek. Ada apa? Musyarrek. Nah tapi nek misale iki dalil ngomong kayak poso ya kena jong ora yo. Ya ora poso kabeh. Jadi saya itu pernah lihat dialeknya orang mulzim dari Toriko sama orang fikih. Kulo jajal ora wajib jong, tapi nek mbok lakoni apik, ora mandi tenan. Orang rawat tenan. Ya tapi ilmu konstitusinya itu segala-galanya. Buktinya ono hadis wallahi la azidu ala hada wala angkus. Terus Nabi ngendikan apa? Man sarrahu ayanzura ila rajulin ahli jannah falyanzur ila hada. Siapa yang suka melihat rajul ahli jannah lihat ini yang Islamnya pas-pasan. Mulane aku itu termasuk jari wong akeh saya ini orang alim termasuk ibadah tapi pas-pasan itu. Karena tasdikon di hadal hadis. Ya wa amalan di hadal hadis. Lah kowe harus kadung duwe cerita. Kudu nglakoni sunat. Menawa ana kholalan fil fardhi dijaber ambek sunat. Salahmu riwayatnya gitu. Saya riwayatnya si wallahi la azidu ala hada wala angkus. Kalau nggak ada Arabi itu kita nggak tahu yang gini Gus. Ya nggak tahu makanya. Sahabat-sahabat yang baik itu kan nggak enak nanya. Nggak enak tanya. Ini termasuk awamul. Iya, kan mesti nggak tahu sahabat yang bagus-bagus jaga etika. Nggak tanya kalau Nabi nggak tanya terus. Jadi berkahnya Arab itu masya Allah. Tawalla binafsi, naam khasaba binafsi langsung fawalla dohikan. Nabi tanya, loh kenapa kamu senyum hubungannya apa?
Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Maka nanti juga baik-baik saja. Tapi Nabi ngendikan apa? Faqwa hadal Arabi. Jadi beberapa hadis itu loh, almarhum mana habba itu barokah bedui semua. Nabi itu khutbah, nerangkan kiamat. Waduh, satu kiamat. Itu tanya, Nabi, engkau itu menerangkan kiamat enggak ada tanggalnya. Yang bener aja supaya kita persiapan mata sa'ah. Jangan cerita dasarnya tok enggak ada tanggalnya. Mata sa'ah. Terus Nabi ngendikan, dibalik kan. Ma'atatalah. Lalu kepersiapan kamu apa kok berani tanya? Fawwah ma'atatullah kabira sholatin wala zakatin wala saumin walakin uhibbuka aja. Wah, akhirnya Nabi jawab almarhum aman ahabba itu ya baru kayak bedui. Makanya semua orang itu utang jasa sama hadal bedui, hadal Arabi. Itu sahabat priai kan itu tengah-tengah khutbah, bukan sowan. Orang khutbah di sela itu kalau enggak bedui banget itu enggak bisa itu. Cangkem bedui ya. Ya cangkem bedui itu. Ini Madiun ini. Ya jadi yang listimali alal ijaz itu ya kita ikuti tapi masih versi ya. Kalau versi yang disawi itu kan jelas Quran itu musaddiqal lima, makanya takdzib bil Quran berarti takdzib likulil kutub. Alal ijaz alladzi kang mastamil kang ramu ku ali ngatas ijaz sapa ghairul ya Quran. Ini nanti teruskan.